A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, buka halaman 87 sampai seterusnya, tentang al-fi'lu al-mabni lil majhuli wa na'ibul fa'ili. Isim fi'il majhul, gitulah kira-kira. Kemarin sudah saya jelaskan tentang fi'il madinya. Ingat, mabni lil majhuli itu akan bisa kamu pahami kalau kamu faham macam mana membuat fa'il dan maf'ul bih. Karena mabni lil majhul itu urusannya dengan fa'il dan maf'ul bih. Fi'il yang tak ada maf'ul bihnya maka tak bisa jadi mabni lil majhul. Okey. Dengarkan, kita ulang ulasan yang kemarin sedikit saja tentang fi'il madhi. Hari ini kita akan lanjut tentang fi'il mudhari'nya. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Ada contoh qara'a al-muslimu al-Qur'ana. Ini jadi fa'il, ini jadi maf'ul bihi. Ya, ini fi'il madhi, fi'lun madhin. Ya. Bina majhul atau fi'il majhul itu adalah fi'il atau kalimat yang fa'ilnya itu dihilangkan, kemudian maf'ul bihnya menjadi fa'il. Makanya bahasanya naibul fa'ili. Ini kalau terjemahan secara tulisannya adalah wakil fa'il. Gitulah kira-kira. Kenapa kok wakil? Karena fa'ilnya tak ada. Wakil itu kan fungsinya menggantikan ketua kan. Qara'al muslimul Qur'ana. Ini ada fa'ilnya, ketua aslinya datang. Kemudian ini maf'ul bih, wakilnya. Istilahnya macam itulah, icak-icak. Ketika dijadikan mabni lil majhul, fa'ilnya kita hilangkan. Maf'ul bihnya jadi wakil fa'il, namanya naibul fa'ili. Kemarin dah saya jelaskan macam mana cara merubahnya, mudah saja. Tengok. Fi'il madinya tetap ditulis bentuknya macam gini. Apa yang dirubah? Pertama, huruf depannya, harokat depannya dhammah, fa fi'ilnya dhammah, ain fi'ilnya kasrah, lam fi'ilnya tetap. Qara'a jadi quri'a. Okay. Kalau misalkan kalimatnya nadhara, jadi apa dia? Nudhira. Kalau kalimatnya misalkan kataba, tulis ya. Kutiba. Sudah nampak tu Makanya dalam Al-Quran itu dituliskan kutiba alaikumus syamu. Perhatikan. Lawan dari majhul itu namanya ma'lum. Fi'il yang maklum itu yang macam mana? Yang fa'ilnya ada, yang maf'ul bihnya ada, itu namanya ma'lum. Tapi kalau majhul itu fa'ilnya dihilangkan. Kita tulis ma'lumun. Yang majhulnya begini. Tengok baik-baik. Qara'a dirubah jadi quri'a, dhammah, kasrah, tetap fathah. Fa'ilnya kita buang, naikkan maf'ulnya langsung. Tengok, maf'ul bih itu kan mansub, ada nasabnya kalau dia isim mufrad itu fathah. Ketika dia jadi wakil fa'il itu marfu'. Jadi ketika maf'ul bih dinaikkan jadi wakil fa'il, maka hukumnya wajib marfu'. Fathahnya dirubah menjadi dhammah.
Quri'al Qur'an. Ini artinya seorang muslim sudah membaca Al-Quran. Kalau ini artinya adalah Al-Quran itu sudah dibaca. Menurut saya dalam bahasa Indonesia pun ada yang sedang membaca dengan dibaca, sedang melihat dengan dilihat. Saya lupa istilah itu. Ini namanya majhul. Lawannya ma'lum. Ma'lum itu ada fa'il dengan maf'ul bih. Kalau majhul itu fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya jadi fa'il. Kemudian fi'il madinya di depannya dhammah, di tengahnya kasroh, akhirnya fathah. Qara'a jadi quri'a, nadhara jadi nudhira, raja'a. Raja'a tak betul maf'ul bih. Kalau misalnya mau dibikinlah misalkan raja'a jadi ruji'a ila akhirih. Daraba itu memukul jadi duriba. Sudah? Jadi kalau kamu tak tahu macam mana membuat fa'il dengan maf'ul bih, maka tidak akan bisa kamu bikin mabni lil majhul. Ini kan fa'ilnya bentuknya isim yang menggunakan alif lam. Sementara fa'il itu pengertiannya adalah isim marfu. Isim itu kan ada dhamir dan lain sebagainya. Terus macam mana kalau fa'ilnya dhamir? Untuk fa'il dhamir hari ini tidak kita bahas. Karena itu agak dia mudah tapi agak jelimet sedikit. Jadi yang kita bahas sekarang adalah fa'il yang ditulis menggunakan alif lam. Atau misalkan fa'il yang menggunakan nama orang. Qara'a Muhammadun Al-Quran. Begitu dia jadi majhul, dia Muhammad, fa'ilnya dibuang, maf'ul bihnya dinaikkan menjadi naibul fa'il. Jadi fa'il dia. Namanya naibul fa'il. Wakil si fa'il. Hukumnya marfu. Nah, berlaku lagi. Ini kebetulan kalau yang dibaca satu Quran. Kalau yang dua macam mana? Kalau yang tiga macam mana? Saya tak mau menjelaskan itu karena pernah saya jelaskan. Kalau marfu itu mufrad begini, kalau musanna begini, jamak begini. Itu harus kamu ingat. Kemudian ini muzakkar. Macam mana kalau misalkan yang jadi maf'ulun bih itu muannas? Mudah saja kemarin. Contoh misalkan rokiba. Rokaba yarkabu. Rokiba al ustadu as-sayyarata. Ini fa'ilnya, ini maf'ul bih. Kalau dia jadi majhul macam mana? Ingat, karena maf'ul bihnya muannas, maka fi'il madinya wajib muannas. Apa tanda kalau dia muannas? Tambahkan ta di belakangnya. Tulis dulu, jangan diharokati. Ta-nya sukun. Baru kita ganti. Ra jadi ru, ki tetap ki. Rukibat as-sayyaratu. Walaupun nanti tulisan aslinya rukibati, bukan rukibat, tapi sementara ini kita tulis macam ini. Rukibat as-sayyaratu. Ini fa'ilnya, ini maf'ul. Ketika dia menjadi fi'il maklum. Maklum itu ada fa'il, ada maf'ul. Ketika dimajhulkan dia, fa'ilnya kita buang, maf'ul bihnya naik jadi fa'il, namanya naibul fa'ili, wakil fa'il. Itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang fi'il madi sudah selesai ulasan sejelasnya. Sekarang tentang fi'il mudhari. Misalkan yaktubu, at-talibu, seorang murid laki-laki sedang menulis ar-risalata. Ini fa'il, ini maf'ul. Ini fi'il, apa namanya? Fi'il mudhari. Perhatikan baik-baik. Kalimat asal ada fa'il ada maf'ul itu namanya bina ma'lum. Itu sajalah. Kalau mau dimajhulkan macam mana? Ingat prinsipnya majhul itu fa'ilnya dibuang.
Yang jadi maf'ul bih ini sekarang muannas atau muzakkar? Muannas. Ingat, kalau dia muannas pada fi'il madhi maka ditambah ta sukun di akhir fi'il madhinya. Kalau dia muannas pada fi'il mudhari, ingat dhamirnya adalah dhamir ya, maka huruf ya diganti menjadi huruf ta. Tulis dulu. Ya. At-talibunya kita buang, kita naikkan ar-risalata menjadi ar-risalatu. Oke? Yaktubu jadi apa? Karena maf'ul bihnya muannas, kemudian menjadi naibul fa'il, maka fi'ilnya wajib menggunakan dhamir hiya. Iyanya ditukar menjadi ta. Macam mana cara mengharokatinya? Taktubu atau macam mana? Dengarkan. Huruf mudhari'nya berharokat dhammah. Fa fi'ilnya tetap ta. Ain fi'ilnya fathah. Lam fi'ilnya dhammah. Tuktabur risalat. Oke. Kalau misalkan kalimat yang lain, yanzuru, bapak sedang melihat emak. Yanzurul abu al-umma. Ingat, al-ummahnya laki-laki perempuan, emak itu perempuan, jangan laki-laki walaupun tak ada tamar butok. Perhatikan. Kita naikkan ke atas. Kalau dijadikan majhul dia, karena maf'ul bihnya adalah muannas, kemudian dia menggantikan fa'il ini, digantikan dia, maka fi'il mudhari'nya, harful mudhara'ahnya harus menggunakan huruf ta. Kenapa ta? Karena ini dhamirnya hiya, bukan huwa lagi. Ya, naik ya. Tulis dulu. Ya, naikkan jadi naibul fa'li, al-ummu. Dah. Macam mana mengharokati? Tengok ini. Dhammah, sukun, fathah. Tundarul ummu. Okey? Ini kalau maf'ul bihnya satu. Kalau maf'ul bihnya dua macam mana misalkan? Okey, kita buat saja terus. Misalkan yaqra'u, al-waladu, kitabaini. Kamu harus tahu betul ya macam mana cara membuat maf'ul bih. Kalau tak tahu payah nanti. Kitabaini. Perhatikan, yang dibaca dua buku, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar dia. Berarti fi'ilnya tetap menggunakan dhamir huwa. Fa'ilnya kita buang, tulis. Tengok, ini kitabaini itu kalau dia menjadi maf'ul bih mansub. Kalau dua buku marfu itu tulisannya bukan al-kitabaini. Saya dah pernah jelaskan itu, tapi al-kitaban. Jadi jangan kamu tulis okey, nanti dulu. Yaqra'unya dirubah jadi yuqra. Yuqra'ul kitaban. Jangan kamu tulis yuqra'ul kitabaini. Jadi ingat, kalau dia maf'ul bih macam ini, kalau dia jadi naibul fa'il hukumnya marfu macam ini. Jadi kamu harus tahu fi'il isim itu kalau mansub macam mana, kalau marfu macam mana, cara menulisnya, harokatnya dan lain sebagainya. Oke, intinya adalah majhul itu, mabni majhul bisa kamu fahami kalau kamu tahu macam mana membuat fa'il dan maf'ul bih. Kalau kamu tak tahu membuat itu, tak bisa kamu belajar ini, tak akan paham. Kalau kalimat jumlah itu ada fa'il dengan maf'ul bih namanya ma'lum. Kalau majhul itu fa'ilnya dibuang, dihilangkan. Maf'ulun bihnya, maf'ulnya itu jadi fa'il, namanya naibul fa'il. Kalau maf'ul bih itu hukum membacanya mansub. Kalau dia menjadi naibul fa'il, menggantikan fa'il, maka hukumnya sama dengan fa'il, yaitu marfu.
Kalau dia isim mufrad maka harokatnya dhammah. Kalau dia musanna ada tambahan alif dengan ni. Kalau dia jamak muzakkar salim ada tambahan waw sukun dengan na. Itu kalau di maf'ulun bihnya muzakkar. Kalau maf'ulun bihnya muannas maka fi'ilnya wajib menggunakan dhamir hiya, huruf mudhara'ah yang diganti dengan huruf ta, kemudian harokatnya begini caranya. Bagaimana dengan fi'il madhi? Sama saja. Fi'il madhi kalau maf'ul bihnya adalah muzakkar, kemudian dia menggantikan fa'il, maka fi'ilnya wajib dhamirnya huwa untuk fi'il madhi. Tapi kalau maf'ul bihnya adalah muannas, kemudian dia menggantikan fa'il, maka fi'il madhinya wajib dhamir hiya. Macam mana cara membuat dhamir hiya? Mudah saja, tambahkan ta sukun di belakang. Sangat mudah. Wallahu a'lam bishawab. Sering-sering kamu tengok catatan yang pernah saya berikan, kemudian tengok buku dalam buku cetak, itu banyak contoh di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kamu tak faham silahkan bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Salam dengan mak bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.